大家好，我是陈顺才，印尼名字叫 Geneong Hidayatan。大家好，我是林正豪，印尼名字叫 Rico Alfiano。今天我们要分享一点点从我们所学的中国历史。Hari ini kami akan membahas sedikit tentang materi sejarah Tiongkok yang kami pelajari pada semester pendek saat ini. Di dalam sejarah Tiongkok terdapat 12 dinasti yang tercatat pada masa itu. Nah, apa saja dinasti-dinasti yang tercatat pada masa itu? Mari kita ketahui satu persatu. 12个朝代里就是有夏朝、商朝、周朝、秦朝、汉朝、魏晋南北朝、隋朝、唐朝、宋朝、元朝、明朝，还有最后就是清朝。但是今天我们两个要解释从秦朝到东汉末年，为什么嬴政称为自己是秦始皇帝呢？就是他以为自己的功劳、自己的功德呢，比较更大的，比三皇五帝更大。然后他统一了6国，包括汉、赵、魏、楚、燕、戚，完成了统一大业。在秦朝时代，秦朝使用了中央集权，所以创造了三公九卿和郡县制。为了强化中央的控制，三公里有丞相、太尉，还有御史大夫，各个部门都有自己的责任。丞相呢，专门管行政；如果太尉专门管军务，然后呢，御史大夫专门管检察管理的。接下来呢，我们的秦朝典故有焚书坑儒、背匈奴南百越、沙丘之魔、指鹿为马，还有呢农民起义。焚书坑儒merupakan kebijakan dari Raja Qin Shi Huang yang tidak boleh memiliki buku-buku selain buku yang telah dianjurkan dari raja tersebut, dan tidak boleh mempelajari ideologi selain ideologi dari Nabi Lao Tzu. Karena jika ketahuan memiliki buku selain buku yang telah dianjurkan, maka buku tersebut akan dibakar. Dan para cendekiawan tersebut, jika ketahuan mempelajari ideologi selain ideologi dari Nabi Lao Tzu, atau disebut juga dengan Rujia Sesiang, maka akibatnya juga akan dihukum.沙丘之魔 itu adalah peristiwa di mana ketika Kaisar Qin Shi Huang meninggal, seharusnya Fusu anak pertamanya Qin Shi Huang menjadi kaisar, tapi pada saat itu Cao Cao yang bertanggung jawab atas warisan yang dituliskan oleh Qin Shi Huang telah dirubah, dan Cao Cao mengganti nama Fusu menjadi anak kedua dari Qin Shi Huang, yaitu murid dari Cao Cao yang bernama Fu Hai, dan dari situ Fusu dibunuh oleh Cao Cao dan meninggal. Cilu Wema adalah salah satu kebijakan atau cara yang digunakan oleh Cao Cao untuk menguji para menteri yang ada di istana. Apakah para menteri-menteri itu satu hati dengan raja atau tidak? Lalu Cao Cao membawa seekor rusa kepada Raja Qin dan mengatakan bahwa ini adalah seekor kuda. Padahal itu adalah rusa. Tapi sang raja pun percaya kalau Cao Cao bilang itu adalah seekor kuda. Lalu Cao Cao pun mulai bertanya kepada menteri, apakah ini seekor kuda atau rusa?
Lalu para menteri pun tidak berani melawan Cao Cao dan semuanya mengatakan semua itu adalah seekor rusa. Sementara mereka yang berani menentang Cao Cao mengatakan itu adalah seekor rusa akan dibunuh secara diam-diam. 农民起义 merupakan pemberontakan pertama di masa Qin pada saat itu. Alasan mengapa Nongmin Qi ini bisa terjadi adalah Fu Hai pada masa jabatannya telah merugikan rakyatnya, yang menderitakan rakyatnya, sehingga rakyatnya pada saat itu pun memberontak. Dan pemberontakan Nongmin Qi itu diketuai oleh Chen Sheng dan Wu Guang. Nah, pemberontakan ini gagal ya, karena Wu Guang itu dibunuh oleh Tian Zhang dan Chen Sheng itu dibunuh oleh supirnya, sehingga membuat Nongmin Qi yang pertama itu menjadi gagal. 第二次的农民起义有香梁所造的起义口号为楚怀王. Jadi pemberontakan petani kedua ini diciptakan oleh Xiang Liang dan slogannya itu Raja Chu Huaiwang. Nah, pada saat itu Raja Chu Huaiwang ini dikirim ke kerajaan Qin, tetapi sayangnya dia kehilangan nyawanya. Selain insiden itu ada beberapa insiden lainnya, yaitu Fen Su Kang Ru atau kita sebut dengan pembakaran buku tadi, dan ajaran Konfusianisme yang menyebabkan pemberontakan kedua ini terjadi. Cuhan Ceceng adalah peristiwa yang menggambarkan perang antara Xiang Yu dengan Liu Pang untuk memperebutkan kekuasaan, di mana Xiang Yu dikalahkan oleh Liu Pang dan dikarenakan Liu Pang dibantu oleh 5 para bangsawannya. Lalu Liu Pang pun menang dan berhasil membunuh Xiang Yu. Setelah itu Liu Pang pun menjadi kaisar dan mengangkat anaknya sebagai pangeran. Lalu Liu Pang pun juga membagi tanah atau kekuasaan sedikit untuk para bangsawan yang telah menolongnya untuk mengalahkan Xiang Yu. 在汉朝时代，汉武帝当皇的时候，ada beberapa kebijakan yang membuat masa Han ini menjadi bangkit, yaitu Tui Enling. Tui Enling yaitu menyerahkan tentara pribadi kepada negara. Suan Minling yaitu menghitung pajak yang harus dibayar oleh para bangsawan. Yang ketiga merupakan Kaum Minling, yaitu raja mengutus seseorang untuk menyelidiki kekayaan dari para bangsawan agar para bangsawan tidak melakukan penipuan tentang kekayaan yang dimilikinya. Jadi dari 3 kebijakan ini terlihat bahwa Raja Han ini ingin mengikis kekuasaan yang dimiliki oleh para bangsawan agar tidak menjadi pemberontakan. Cao Cuo Xue Fan merupakan penyebab dari Qi Zhiluan. Mengapa demikian? Karena 他们的主要目的不是要杀了查错，而是要杀皇帝。晋帝认为呢，藩王他们对曹作正对，所以把曹作给杀了。但是杀了曹错，他们也是照样造反。这个呢，原因就是才了发生七国之乱。为什么呢？当时的藩王，他们是独立的王国，他是有独立的主权。藩王呢，atau kita sebut bangsawan pada masa itu, 他们的势力越来越大， hingga pada saat itu mereka bisa menyebutkan jika sekarang tidak memberontak, kedepannya kita belum tentu bisa dapat memberontak.
金薛之亦凡，不肖之亦凡，就是这个意思。新朝王莽，为什么他会变成新朝呢？是因为王莽毒死汉平帝之后，自己当皇帝。Si Wang Mang ini dia meracuni Raja Han Pingdi, lalu dia menjadi seorang raja， 也把制度也改革了。他把景典制改为王田制。王田陵是普天之下某非王土，所以因为这件事呢，贵族变得更富裕，para keluarga bangsawan itu menjadi kaya, sedangkan rakyat-rakyatnya itu menjadi lebih miskin. Nah, sehingga rakyat itu sangat menderita. Nah, dari sinilah rakyat-rakyatnya itu ci'i atau memberontak. Pada masa Han Xuan memimpin kerajaan Si Han, terjadi sebuah pemberontakan yang bernama Lilin Sime Ci'i. Lilin Sime Ci'i itu mempunyai slogan yaitu Hui Fu Liu Shi, yaitu kekuasaan harus dikembalikan kepada keluarga yang bermarga Liu. Kenapa pemberontakan ini bisa terjadi? Karena pada masa itu Han Xuan itu menjadi raja, tapi dia tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang tinggi. Malah kebalikannya, para bangsawan memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih tinggi daripada raja. Dan oleh maka dari itu, masyarakat pun menjadi menderita, dan pemberontakan ini pun bisa terjadi. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh Liu Linjun sama Sime Jun.在东汉时期，光武帝的时候，他中信了许多beberapa kebijakan， yaitu 恢复西汉的制度与政策， mengembalikan masa pemerintahan西汉， 然后恢复30岁一， 提高桑树林的权利， 为了削弱城乡的权利， 还有度田， yaitu mengukur tanah, dan lain sebagainya. Huangqin Daji adalah pemberontakan di akhir dinasti Tonghan dan merupakan pemberontakan pertama yang menggunakan keagamaan dalam sejarah Cina. Slogan dari Huangqin Daji adalah Changtian Yi Shi, Huangtian Dang Li, Sui Zai Jia Zhi, Tianjia Da Ji. Tapi pemberontakan ini gagal. Sebenarnya rencana pemberontakan ini adalah memberontak di hari yang sama. Tapi akibat dari informasi yang bocor, pemberontakan itu pun tidak serempak. Lalu misalkan di wilayah ini sudah menyerang, tapi di wilayah ini belum menyerang. Jadi kekuatan pemberontakan itu melemah, makanya pemberontakan itu bisa gagal. Mungkin itu saja materi pembahasan sejarah Tiongkok yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. 谢谢老师，谢谢大家。